Isim mausul mustarak. Nah, sekarang kita akan bahas isim mausul mustarak. Adapun isim mausul yang khos sudah kita bahas. Sekarang kita ganti ke isim mausul mustarak. Apa itu isim mausul mustarak ini? Isim mausul mustarak adalah isim mausul yang bisa digunakan untuk semua jenis, baik itu laki-laki atau perempuan. Contoh man. Orang yang, nah itu man. Man ini bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan. Bahkan isim mustarak ini dalam sisi jumlahnya baik satu menunjukkan 1, 2 atau 3, yaitu tetap bentuknya nggak berubah, yaitu man. Nah, itu. Dan isim mausul mustarak ini ada 6. Nah, itu. Isim mausul mustarak ada 6 bentuknya. Lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Dari 6 ini yang sering sering ada atau sering dipakai ya nggak semuanya ya. Yang sering dipakai itu cuma ada 2 itu. Nah, coba itu yang pertama, mausul yang pertama adalah man. Man itu artinya siapa atau orang yang, nah, itu kan. Keterangan man ini dipakai untuk berakal. Nah, itu. Orang yang, baik itu untuk orang 1, orang 2 atau orang 3. Contoh, kharaja man fil ghurfah. Kharaja man fil ghurfah. Kharaja keluar, man orang, fil ghurfah yang ada di dalam rumah. Man ini itu namanya isim mausul mustarak. Bisa diartikan laki-laki, kharaja man, mannya itu orang laki-laki, atau juga bisa diartikan perempuan. Kalau perempuan maka kita bilang kharajat. Kharajat man fil ghurfah. Kalau kharajat man berarti mannya ini adalah isinya orang yang yaitu perempuan. Nah, bisa 1, bisa orang 2 atau orang 3 itu. Tetap bentuknya man. Kemudian yang kedua, ma itu. Apa atau sesuatu yang. Nah, ini keterangan tidak berakal. Nah, untuk sesuatu yang nggak berakal bisa 1, 2, 3 itu. Nah, pokoknya yang tidak berakal. Contoh, syaribtu ma syaribta. Syaribtu saya akan meminum, ma syaribta apa yang kamu minum. Syaribtu ma syaribta. Saya akan minum ma sesuatu yang syaribta kamu minum. Nah, itu. Jadi ma ini sesuatu. Bisa 1, 2, 3 itu. Bisa bentuk laki-laki, bisa bentuk perempuan, itu. Ma itu umum. Sesuatu yang lah. Man sama ma ini adalah isim mausul mustarak yang sering terjadi. Sering dipakai lah. Adapun isim mausul mustarak yang lainnya sisanya itu yang ada 4 ini yaitu jarang dipakai. Mausul mustarak bentuk ketiga the, nah itu. Yang makna sesuatu yang atau siapa atau orang yang. Ladha ini dalam keterangan itu pemakaiannya itu harus setelah istifham. Baik itu istifham ma atau itu istifham man. Nah, itu. Nah, itu. Contoh, madza tashrab. Madza tashrabu. Apa yang kamu minum? Nah, itu. Madza tashrabu. Apa yang kamu minum? Ini ma, ini masih istifhamiyah. Lah, dhanya ini adalah dha isim mausul mustarak. Nah, itu. Ma, apa? Dha, sesuatu yang tashrabu kamu minum. Nah, itu. Apa sesuatu yang kamu minum? Nah, itu. Dhanya nama dha isim mausul. Nah, itu kalau kita jadikan ma dan dha ini dua kalimat yang berbeda, ma dan dha. Tapi kalau kita jadikan ma dan dha ini satu kesatuan sebagai isim istifham, maka dha-nya itu bukan dha mausul. Nah, bukan dha isim mausul.
Jadi dha isim mausul syaratnya itu jatuh selama istifham atau man istifham. Sesuatu apa sesuatu yang kamu minum. Tapi kalau kita jadikan madza satu kesatuan, maka dhanya bukan dha mausul itu ya. Jadi madza satu kesatuan. Namanya isim istifham, itu aja. Kemudian al atau alif lam atau siapa. Al ini juga isim mausul mustarak yang hanya masuk kepada isim fa'il atau isim maf'ul. Jalasa duduk al-qaimu orang yang berdiri al kursi di atas kursi. Al isim alif lam, al itu yang masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul, itu alnya namanya al mausul. Mausul mustarak. Kemudian ai apa atau siapa. Ini mabninya mabni dhamma. Contoh, saya fuzu ayyuhum mujtahidun. Saya fuzu akan sukses ayyuhum. Siapa saja mujtahidun yang dia itu bersungguh-sungguh. Kemudian dzu apa atau siapa. Dzu ini sesudahnya berupa fiil. Contoh, ghaba dzu marido amsi. Ghaba dzu marido amsi. Ghaba dzu marido amsi. Yaitu ini adalah isim mausul yang mana jatuh setelahnya itu berupa fiil mati. Ghaba telah ghaib dzu marido orang yang sakit amsi kemarin. Tapi dari isim mausul musyarak yang berupa 6 itu yang harus lebih kita pahami itu adalah yang kedua, yang pertama yang kedua itu yaitu man dan ma. Karena untuk sisanya itu jarang dipakai. Catatan. Dalam contoh saya fuzu ayyuhum mujtahidun, itu aslinya adalah saya fuzu ayyuhum huwa mujtahidun. Kemudian terkadang setelah isim mausul ada huruf jar min. Terkadang seperti itu. Yang berfaedah menerangkan isim mausul tersebut. Contoh, akal tu ma akal tahu minal fawakih. Contoh, akal tu saya akan makan ma sesuatu akal tahu yang kamu makannya. Saya akan makan apa yang kamu makan. Yang kamu makan kan banyak, tapi yang saya maksud dari yang saya akan makan adalah minal fawakih. Minal fawakihi. Dari buah-buahan. Jadi minal fawai minnya namanya min bayaniyah. Min yang untuk gunanya menerangkan dari ma ini. Saya akan makan sesuatu yang aku makan. Apa? Minal fawakihi dari buah-buahan. Kalau yang lainnya saya nggak mau makan. Gitu maksudnya. Jadi min yang jatuh setelah isim mausul itu biasanya mana apa? Min bayaniyah. Itu min yang gunanya untuk menerangkan isim mausul itu sendiri.